Shalom semua, apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi? Kita sangat bersyukur kepada Tuhan sepanjang PKP ini, fasa demi fasa telah kita lalui dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mewakili gereja BM Airport Road Bahasa Malaysia, saya mengalu-alukan semua jemaat untuk bersama-sama beribadah pada pagi ini. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di tempat yang sama, saya percaya dimanapun kita berada, kehadiran Tuhan ada bersama dan menyertai kita. Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengar dari sabda firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya sebentar nanti. Kita berdoa agar Tuhan yang campur tangan dalam seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini. Mazmur 30 ayat 4 mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama berdoa, menyerahkan acara ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga. Kami hormat, kami muliakan namamu. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Engkaulah Allah Tuhan selayaknya dipuji dan disembah. Sebab Engkau baik, kasih setiamu selama-lamanya. Sebagai jemaat Kristus, kami telah sekian lama tidak berkumpul beribadah dalam gereja karena pandemik COVID-19. Kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau, sebab perlindungan-Mu di atas seluruh jemaat. Kami jemaat Airport Road Bahasa Malaysia, sebagai umat-Mu, datang menghadap Engkau beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kami berdoa kiranya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami serahkan keluarga masing-masing. Mungkin juga ada yang beribadah sendirian. Kami mohon roh Allah melawat dan memberkati setiap pribadi kami. Kami mohon dengan acara ibadah yang sederhana bersama keluarga, Roh-Mu bekerja. Pakailah semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah melalui online, baik pujian, penyembahan, dan terutama firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah seluruh jemaat Airport Road Bahasa Malaysia menikmati kemuliaan-Mu. Kami mulia dan kami agungkan nama-Mu. Dalam nama-Mu yang indah, nama Yesus Kristus, kami mohon semua ini. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu sekali lagi di dalam kebaktian online kita. Saya minta agar kita mempersiapkan diri kita menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dan penyembahan hanya untuk Tuhan. Haleluya.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kita naikkan satu hal Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Ini doa kami Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyatakan lebih baik di pelantaran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan di pelantaran-Mu Tuhan. Lebih baik Tuhan Yesus satu hari Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita naikkan sebagai doa kita. Saat ku menyembah-Mu, benar Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Jamahlah setiap jemaat-Mu ya Bapa. Jamahlah kami Bapa. Urapilah kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi untuk semua warga Tuhan. Harap semua sehat-sehat sahaja. God is good all the time. God is good. Tuhan itu sungguh baik dan amat baik dan teramat baik bagi kita semua. Amin saudara. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita dipimpin dan dikuasai, bahkan disertai oleh kuasa Tuhan, dan Tuhan beserta kalian semua. Saudaraku, pada hari ini kita akan menjalankan acara perjamuan Tuhan
sebelum itu mari kita belajar sedikit daripada bahagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Yohanes, kita akan membaca dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6 ayat 30 sampai yang ke-36. Saya membaca untuk kita. Ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka mata telinga rohani kami untuk mengerti tentang apa yang Engkau ingin sampaikan buat kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon agar Engkau melindungi hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah hamba berbicara sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami Bapa, sebab kami sedia untuk mendengar. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Dari pembacaan kita sebentar tadi, saya memetik, Akulah roti hidup. Kita petik ayat ini daripada Yohanes 6 ayat yang ke-35, yang berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah. Itu adalah Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah roti hidup. Kalau kita mengambil erti kata daripada maksud ataupun erti roti, itu bermaksud makanan yang dibuat daripada tepung gandum, jenis ceper di atas batu, menjadi makanan penting sejak manusia yang pertama. Roti adalah sumber energi yang dapat membuat kita hidup. Dengan makan roti kita dapat melakukan aktiviti kita setiap hari. Bahkan juga kita perlu tahu bahawa oleh roti juga, ataupun kalau kita makan roti dengan teratur, makanan yang teratur bagi kita, bagi tubuh kita, maka kita akan menjadi kuat dan berenergi. Latar belakang dari teks ini menceritakan tentang sebuah peristiwa yang sangat jelas, yang berkaitan erat, yaitu mengenai roti hidup yang ada di benak orang Yahudi, langsung dihubungkan dengan pemahaman nenek ataupun pengalaman nenek moyang mereka selama pengembaraan di padang gurun, dan mereka mengerti bahawa mana yang diperoleh dari surga adalah roti hidup. Kalau kita melihat itu daripada ayat yang ke-31, mereka secara tegas memberitahu bahawa apa yang mereka maksudkan dengan tanda
adalah pemberian ulang mana seperti pada zaman nenek moyang mereka, yakni perbekalan keperluan jasmani. Mungkin mereka mengira bahwa mukjizat memberi makanan kepada banyak orang tidak seimbang, tidak setara dengan penyediaan makanan oleh Musa selama pengembaraan di padang gurun. Roti yang datang dari surga seperti dulu pernah terjadi di padang gurun pada zaman nenek moyang mereka, itulah yang ingin mereka lihat dan yang mereka inginkan. Dengan demikian, roti yang Yesus berikan itu berasal dari bumi, sehingga belum boleh meyakinkan mereka secara bersungguh-sungguh. Sebab menurut mereka, nenek moyang mereka, Musa, mengerjakan tanda yang jauh lebih hebat daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, pola fikir mereka sangatlah bersifat kebendaan. Berhadapan dengan pola fikiran yang demikian, maka kehadiran Yesus tepat pada waktunya untuk segera menjelaskan tentang peristiwa tersebut, mengubah cara mereka berfikir dan menuntun mereka kepada pengenalan akan diri Yesus sendiri. Pada ayat yang ke-35 sampai yang ke-40 sangat menekankan tentang pribadi ataupun mengenai pribadi Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang bertanya kepada Yesus memikirkan pekerjaan itu dalam arti memperoleh jasa atau nama baik. Tetapi Yesus segera mengubah cara berfikir mereka kepada keperluan akan iman. Bagaimanapun juga orang banyak tersebut tertarik hanya kepada keajaiban itu sendiri, dan bagaimana keajaiban itu membawa keuntungan bagi mereka, bukan sesuatu pengertian yang timbul dari iman kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mampu melihat lebih jauh secara spiritual ataupun makna kerohanian dari tanda yang mereka lihat. Yang terpenting bagi mereka adalah merasa kenyang, dan harapan mereka itu juga kita tahu bahwa mereka memiliki ataupun bersifat material. Rupanya di sini Yesus menganggap perlu menekankan soal kepercayaan kepada Allah. Meskipun mereka sudah mendapatkan tanda roti, tetapi mereka belum melihat apa-apa. Ternyata mereka juga tidak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Maka itu apa yang pasti, Tuhan Yesus sendiri harus menyatakan dan memperkenalkan dirinya sebagai roti sejati, sebagai roti yang datang dari surga, sebagai roti yang memberi kehidupan, yang walaupun penghargaan mereka terhadap Yesus sungguh dangkal. Saudara, sudahkah Yesus Kristus menjadi bahagian hidup kita? Mungkin kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, namun belum mengenal Dia, ataupun mengalami tentang Tuhan dalam iman kita. Jika benar demikian, itu sama dengan kita hanya membaca judul suatu buku, namun tidak pernah membaca dan menikmati buku itu. Saudaraku, perhatikan dengan jelas di mana Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk memberitahu kepada mereka tentang roti hidup, yang hanya suatu ketika mereka pernah tahu Ia sebagai mana, dan ingin mengubah pola fikir mereka tentang siapa Yesus ataupun pribadinya. Di dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Yang pertama, Tuhan Yesus
perlu menjelaskan kekeliruan yang berlaku di tengah-tengah mereka pada waktu itu, supaya mereka dapat mengerti arti dan tujuan mana ataupun siapakah sumber roti itu. Mana di mana Tuhan Yesus mengoreksi pandangan orang-orang Yahudi yang salah tentang mana, yaitu roti. Walau benar ada hujan roti dari langit di zaman Musa, kalau kita melihat dalam Keluaran 16 ayat yang keempat, namun itu hanyalah suatu gambaran tentang roti hidup yang kelak akan diberikan Bapa secara langsung kepada mereka yang menyambutnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dialah roti hidup yang memberi hidup. Dan juga yang perlu dijelaskan bahwa sumber roti yaitu Allah Bapa sebagai sumber roti. Sementara Tuhan Yesus berusaha agar mereka beriman atau percaya kepadanya, Dia juga berhadapan dengan suatu tantangan untuk membuktikan dirinya, di mana mereka bertanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Lalu menambahkan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Tentu mereka bermaksud bahwa Musa telah memberikan mereka mana dari surga, tetapi Tuhan Yesus harus mengoreksi kesalahfahaman mereka sehingga Dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Lalu Dia terus bicara dan berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dengan ini Tuhan Yesus bukan hanya menegaskan bahwa Allah memberi roti dari surga di masa lampau dan Dia tetap melakukannya pada saat itu juga. Dan secara terus terang Dia menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga. Yang kedua, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti, supaya mereka tahu bahwa Dia adalah roti hidup. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memiliki hidup di dalam dirinya, Dia juga mampu memberikan hidup kepada orang lain. Tetapi roti ini bukan suatu lahiriah, bukan sesuatu yang terpisah daripada dirinya. Orang harus datang kepadanya untuk memperoleh roti itu, yang artinya harus percaya kepadanya. Bagi mereka yang datang kepadanya, kelaparan rohani mereka akan disingkir untuk selamanya. Di sini makan dan minum terdapat kebersamaan. Perhatikan pada ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan makan darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Yesus berkata, akulah roti hidup. Suatu ungkapan yang pertama daripada 7 pernyataan, akulah. Frasa yang difahami kaum Yahudi sebagai penamaan diri yang bersifat keilahian. Pernyataan lain adalah terang dunia. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Ungkapan
Akulah roti hidup. Ini diucapkan dalam perbahasan waktu setelah ia melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya, Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, seperti mana yang tercatat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-27. Maka kata mereka kepadanya, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudaraku, sungguh indah kita mengenal dan mengetahui bahwa roti hidup itu adalah diri Yesus sendiri. Bruce Mills mengatakan, roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Ini dilihatkan jelas dalam ucapan tidak akan lapar dan tidak akan haus. Semua jenis roti lainnya seperti mana di padang gurun tetap tidak memuaskan sepenuhnya. Masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita akan lapar lagi. Sebaliknya, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan untuk sesuatu lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita. Bagaimana pula dengan diri kita hari ini? Apakah pola fikiran kita sama seperti mereka pada zaman Yesus? Semasa Yesus ada di dunia ini, apakah kita masih mengutamakan harta dan material dalam hidup kita, bukan iman? Jemaat Tuhan yang Tuhan sungguh kasihi, seperti mana yang kita telah tahu daripada bahagian ini, Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Dan apakah kesannya roti hidup itu bagi kita? Roti hidup itu memberi kehidupan kekal bagi kita. Sama seperti roti biasa dapat memberikan kehidupan yang biasa, demikian juga roti hidup memberikan kehidupan kekal. Maka pernyataan tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi, di mana Tuhan Yesus sepenuhnya memenuhi keperluan manusia yang terdalam, yang memberi makanan, yang memberi minuman kekekalan. Namun ini ditolak oleh mereka. Mereka tidak mau percaya. Demikian juga pada hari ini, tidak sedikit orang yang mengetahui bahwa roti hidup itu memberi hidup yang kekal, tetapi mereka menafikannya, mereka menolaknya, mereka tidak mau percaya kepadanya. Demikian juga kesan hidup roti hidup bagi kita. Yang kedua, roti hidup itu diberikan kepada kita, tetapi ada orang yang tidak mau menerimanya. Kata haus dalam ayat yang ke-35 juga dipakai oleh Yohanes pasal yang keempat di sumur Yakub, dan dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 di Yerusalem. Kehausan rohani memang merupakan istilah yang tepat untuk menyatakan kerinduan dan keperluan yang dirasakan setiap orang yang sadar pada kemiskinan rohaninya. Dalam Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang ketiga, kita membaca mengenai kehausan. Kehausan yaitu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa kehausan itu pasti dipuaskan jika orang percaya kepada Dia. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, kehausan disejajarkan dengan percaya, sama seperti dalam ayat ini. Untuk kita mendapat roti hidup, kehidupan yang kekal, itu
kita harus datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Jika kita melakukan ini, maka Yesus berkata bahwa orang itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak roti hidup berarti binasa. Dan daripada bahagian ini, akulah roti hidup. Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah surga dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kehidupan kerohanian para pendengarnya. Hari ini kita diingatkan untuk berusaha mengenal Tuhan kita lebih dalam dan lebih sungguh lagi. Hanya dengan pengenalan yang benar tentang Yesuslah akan membuat kita lebih mengerti dan memahami semua kehendak-Nya. Kita dapat mengenal Tuhan kita melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu, mengetahui firman Tuhan adalah hal yang patut dilakukan oleh orang percaya demi dapat mengenal Tuhan itu lebih baik lagi. Itu berarti kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya dan melakukannya, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita? Apakah Ia benar kita terima sebagai roti hidup alias makanan rohani kita? Kata pepatah bijak, makanan yang kita makan menunjuk siapa kita. Pepatah ini ingin mengatakan tentang disiplin, memelihara kesehatan, mengatur keuangan dalam hal makanan, dan juga kemampuan mengendalikan diri dari godaan makanan. Namun, jika pepatah ini disejajarkan dengan Yesus sebagai roti hidup, itu berarti kehidupan kita ditentukan daripada apa yang kita makan. Jika roti hidup adalah makanan kita, atau Yesus telah menjadi bahagian hidup kita, maka seharusnya dalam setiap hidup kita tergambar pola dan kehidupan yang benar, sebagaimana Yesus adalah kebenaran itu. Jika pola kebenaran kita yakni pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak selaras dengan kehendak Kristus, maka sesungguhnya kita belum menjadi Dia sebagai roti hidup kita. Karena itu, marilah kita menerima Yesus sebagai roti hidup. Jalanilah kehidupan ini yang berpadanan dengan makanan rohani kita, supaya kita benar hidup berkenaan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita bersama di dalam acara yang penting, yaitu acara perjamuan Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi ini, marilah kita bersama-sama bersatu untuk mengambil bahagian di dalam acara ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, bahwa kita sebagai anggota dari BEM Sarawak digalak untuk mengambil bahagian di dalam acara ini, kecuali mereka yang belum menyerah diri untuk dibaptis. Sebelum kita mulakan acara kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengenal bahkan mengerti setiap pribadi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami diberi kesempatan untuk mengambil bahagian di dalam acara perjamuan Tuhan ini. Suatu acara yang sangat penting, di mana ianya dapat mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu bagi kami. Di mana kami juga dapat diingatkan supaya kami tahu bahwa kami ada pada hari ini semuanya itu adalah karena perbuatan yang Engkau telah lakukan.
Terima kasih atas segalanya Tuhan. Maka dengan itu kami rindu supaya Tuhan melayani kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Perjamuan kudus merupakan perintah yang diterima dari Tuhan Yesus, sesuai daripada apa yang kita dapat tahu daripada 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita melihat arti perjamuan Tuhan yang membawa maksud sakramen ataupun merupakan sakramen di mana terjadi persekutuan antara orang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, juga di antara orang-orang percaya dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Memiliki nilai peringatan akan karya penebusan Allah bagi setiap orang yang percaya. Juga mengandung erti pemberitaan kematian Tuhan Yesus kepada semua orang. Mengajar agar kita selalu mengucap syukur akan karya Tuhan Allah bagi kita sebagai manusia. Tujuan perjamuan Tuhan ini adalah untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus, supaya kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Juga memeteraikan perjanjian baru, supaya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dan menyatukan orang percaya di dalam satu tubuh Kristus. Syarat untuk kita terlibat di dalam perjamuan Tuhan ini, seperti mana yang terambil di dalam Matius 26 ayat 26, harus percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan memiliki sikap yang layak di hadapan Tuhan, yaitu memohon pengampunan dan melepaskan pengampunan. Seperti mana yang tercatat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29 juga, kita harus mengakui tubuh Tuhan, tubuh Kristus memiliki dua pengertian, yaitu mengakui kematian Kristus atas dosa kita, mengakui persekutuan dengan tubuh Kristus. Ini hal yang harus kita tahu, harus kita mengerti mengapa dan bagaimana kita harus terlibat di dalam acara perjamuan kudus. Saya berharap semua kita telah menyediakan roti dan airnya. Dengan ini saya menjemput kita semua berdiri dan kita ambil roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan. Mari kita ambil cawan kita ataupun air yang melambangkan darah Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama. Kita tunduk berdoa dan saya juga akan
mendoakan saya akan mendoakan juga doa penutupan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan atas perbuatan dan kasih setiamu bagi kami, di mana Engkau telah melakukan perbuatan besar demi keselamatan kami. Tuhan, kami merindukan supaya setiap pribadi kami yang mengambil bahagian di dalam acara ini pada pagi hari ini akan diingatkan melakukan apa yang telah Tuhan amanatkan kepada mereka, supaya apapun yang mereka lakukan ataupun apapun yang kami lakukan selepas ini, biar semuanya itu bersesuaian menurut rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya jamahan tangan kuasa Allah yang heran menjamah serta melayani pribadi lepas pribadi. Bahkan biarlah setiap dan seluruh jemaat Tuhan akan mengalami sesuatu yang lebih indah, bahkan yang lebih baik daripada Tuhan sendiri. Supaya hidup kami ke depan ini akan berjalan menurut pimpinan dan rencana Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ingin mengangkatkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini dan seterusnya, baik yang ada yang sedang bertugas di luar Miri bahkan di Miri, baik yang di tengah-tengah lautan dimanapun kalian berada. Kami berdoa mohon supaya Tuhan akan melawat dan melayani saudara, dan biarlah setiap pribadi anak-anak Tuhan akan mengalami sesuatu yang lebih indah sebab kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan itu, di dalam apapun yang kalian lakukan pada hari-hari ke depan ini, ingat, jadikanlah Tuhan sebagai kepala keluarga kita, sebagai ketua kita, sebagai pemimpin kita, yang akan menjadi yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita. Maka apapun yang kita akan lakukan, semuanya akan terjadi sebab Tuhan yang berjalan di depan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan beserta dan memimpin setiap dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini dan seterusnya. Baik yang bersekolah, Tuhan Engkau akan beserta mereka. Lindungi dan sertailah setiap dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan terus dan senantiasa dimuliakan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.